Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang saya hormati Bapak Ketua dan Wakil Ketua Pengelola Metro, Bapak-bapak, para hakim, Pak Panitra, Pak Sekretaris, Bapak dan Ibu, para pejabat struktural dan fungsional, Ketua dan Majelis PA Metro yang juga pegawai di sini sebagai JS. Hati-hati disita. Macam-macam ketua ya. Bisa disita. Seluruh pegawai PPN Pengadilan Agama Metro yang hadir dalam acara pertemuan pembinaan pada siang hari ini. Yang pertama, saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada PA Metro karena gedungnya, halamannya itu bisa dikatakan sangat bagus. Kebersihan dan kerapiannya, tamannya sudah ada meskipun belum maksimal ya. Kata Pak Wakil tadi mau dimaksimalkan lagi Pak, ya, terserah bagaimana caranya. Supaya kantor kita ini berfungsi sebagai tempat kita mencari uang dan tempat kita mencari ketenangan. Mestinya sih begitu kita terbayang kantor itu, kita membayangkan rasa ingin sekali masuk kantor. Makanya bikinlah kantor kita, terutama ruangan kita masing-masing itu ruangan yang paling menyenangkan untuk kita. Lebih menyenangkan daripada di rumah. Kenapa? Karena kita di kantor itu dari segi kuantitas jumlah jamnya itu lebih lama kita terbangun di kantor ini. Dan pada sadar dari jam 7:30 kita sudah datang, nanti pulangnya terus 4:30, sekitar 8 jam. Kalau di rumah itu paling-paling kita sampai di rumah udah jam 5 atau jam 5:30. Nanti mandi, salat maghrib, makan, cerita-cerita sedikit, nonton TV sedikit, jam 9 sudah tidur. Nanti bangunnya sudah pagi, sudah jam 4 atau jam 5 kan. Jadi kita tersadar di rumah itu hanya beberapa jam saja, sekitar 3-4 jam saja. Sementara di sini itu lebih kurang 8 jam. Bayangkan kalau kita berada di tempat yang tidak menyenangkan, ya kan? Tapi saya bilang ruangan di sini sudah bersih, sudah rapi. Tetapi yang menyenangkan itu macam ada di tempat saya ceritakan ini. Di Kementerian Pontianak dulu tahun 2017 saya ketua sana. Itu ruangan pegawai itu menurut saya sangat antik. Betul pejabat-pejabat subak-subaknya itu perempuan semua. Jadi saya masuk ke ruangan kaget saya melihatnya. Bagus sekali ruangan. Mereka berfoto 4 orang, foto macam-macam ya, model miring, itu hanya bagus sekali. Ini pun seperti ruangan kantor, senang gitu. Kita duduk di situ rasanya auranya lain, tidak seperti aura kantor. Jadi saya minta kepada kita semua, siapa saja, mari kita buat ruangan kita itu adalah ruangan yang paling menyenangkan bagi kita, sehingga kita ke kantor itu tidak stres. Kita ke kantor itu senang karena kita mau masuk ke ruangan yang paling nyaman, baunya wangi, ya. Mentang-mentang kita sudah tua, jangan ruangan itu bau balsam. Ya kalau itu kisah nyata. Hal itu yang wangi.
Mestinya kita ruangan, ruangan itu kita wangi. Jika kita tuh seperti di terapi dalam ruangan, sebenarnya kita itu semangat kerja itu bangkit di dalam ruangan. Itu yang pertama ya. Jadi itu teman kita masing-masing. Jangan terlalu berharap kepada petugas istilahnya office boy atau petugas cleaning service atau apa namanya. Jangan terlalu berharap kepada mereka. Bikin rekayasa ruang kita itu masing-masing dengan hal kecil-kecil tapi menyenangkan. Kita di ruang kita itu selalu kita sediakan musik-musik instrumental yang super terapis itu ada tuh bisa kita download di internet. Musik-musik yang kalau kita dengarkan musik itu sepertinya pikiran kita tuh jadi jernih, jadi enak nyaman. Gemericik air, kecil-kecil, kecil-kecil. Itu tergantung kita, terserah kita supaya mana. Pilihlah salah satu di antaranya. Intinya adalah kita buat ruang kerja kita itu ruang kerja yang memberi inspirasi kepada kita. Timbul pikiran baru. Ketika kita masuk ke ruang itu, ada aja inspirasi yang timbul. Kenapa? Karena ruang itu menyokong, ya, mendukung keadaan seperti itu. Yang sebaliknya, begitu masuk ke ruang, langsung tegang. Baunya sudah mau kaos kaki busuk yang luar. Terus sudah dipakai, taruh di bawah meja aja sih. Baunya ya kira-kira seperti itulah ya. Apa gimana gitu ya? Apok ya gitu ya. Mau kaos kaki basah, mau lap basah, apa sama. Itu yang pertama. Dimohon ya. Saya tadi sudah perasaan saya di file saya itu ada foto di halaman PTA di Jakarta itu bagus ya. Jadi logo bulan depan itu tadi kan saya lihat di halaman itu ada logo bulan, tapi isinya PTA Metro. PTA Metro kan sudah ada di depan, mereknya sudah ada di depan dan lambangnya di dinding itu sudah ada juga Metro. Ya. Ganti aja dengan lambang membangun BBK. Ya, ada contohnya di PTA itu bagus. Itu kita masuk lebar kelihatan. Saya sudah minta dikirimkan karena saya tidak ada filenya, saya minta dikirimkan karena bisa atau kirimkan foto di halaman PTA di Jakarta itu ya. Nah, itu sudah dulu sehingga begitu kita masuk ke kantor itu kita ingatkan ada WBK yang kita bangun. Jadi yang pertama, mari kita buat kantor kita ini kita punya kantor. Dosa berpikir mau pindah dulu, ya nikmati dulu dari sini. Nikmati aja ya. Kita harus bisa menikmati satu tempat, satu daerah. Saya 18 tahun tugas di Manado dan di Bogor, kami nikmati aja. Tidak pernah kami minta pindah. 18 tahun bayangkan, anak kami 2 orang lahir di sana. Saya nikmati, bahasanya saya nikmati, makanannya kecuali makanannya saya tetap bisa. Namanya makanannya tintuan, tintuan itu atau bubur Manado namanya itu alatnya itu 40 macam sayuran ada di dalam. Ya. Masuk aja, masuk namanya tintuan. Saya susah saya makannya, berbeda 2-3 sendok aja gitu tidak selama. Tapi intinya adalah bahwa hidup itu tergantung kita, bukan tergantung orang lain. Kita mau enak, bikinlah yang mengenakan. Kita mau betah, bikinlah yang membetahkan. Hindari hal-hal yang tidak betah, membuat kita tidak tenang. Hindari hal-hal yang membuat kita bosan. Jadi ini kok seperti serius sekali. Saya masih itu aja nih, gue tetap kesini gitu. Menikmati itu. Ya, jadi hidup itu tergantung kita. Kita mau mungkin apa hidup? Mungkin enak, jadi enak deh. Mungkin tidak enak, bisa. Ya, cari aja masalah setiap hari. Jadi tidak enak, itu tidak nyaman itu. Ya. Jadi sekali lagi, mari kita buat kantor kita yang sudah bagus ini, yang sudah ini lebih bagus dari PTA kantornya. Oh iya. Bukan apa ya? Benar kan? Benar Pak. Jadi
kuncinya aja dari pakai apa? Ya. Kartu pakai PTA belum ada. Karena PTA dalam masalah itu. Ya. kita pakai dorong gitu. Masih ada tulisannya di luar dorong Dan tarik. tarik. Tetapi kami menikmati itu. Ya. Kami di PTA menikmati kantor yang seperti itu. Oleh karena itu, supaya kita betah bagaimana, cari yang ada, nikmatilah yang ada. Di kantor ini saya ada, apa yang ada di kantor ini? Kantornya bagus, ada, ya. Teman-temannya ada, bunga-bunganya juga ada. Jangan dicari yang tidak ada. Ah, kantornya tidak ada ini, tidak ada itulah, ya tidak ada. Dan jadi senang ya, jadi pusing sendiri jadinya. Ya. Di sini halamannya luas, itu ada sih. Tempat parkirnya longgar, ya, tidak susah-susah kita mau parkir, tapi kalau tidak perlu tukang parkir, bisa parkir sendiri, ya. Tidak terlalu bising tempatnya, ya. Kalau saya berkantor di sini, setiap hari saya nyanyikan saya bumi gue juga. Kenapa saya memulai ceramah saya dengan masalah ini? Karena saya tahu orang kita itu, pegawai itu, kalau sudah 10 tahun ke atas jadi pegawai, itu rasa bosan itu sudah mulai datang pelan-pelan. Kalau kita tidak pandai-pandai membujuk diri kita, itu rasa bosan itu semakin lama semakin besar, seperti bola salju, mengelilingi terus, semakin mengelilingi semakin besar. Benar atau benar? Benar, Pak. Sesuai. Benar. Oleh karena itu, bagaimana kita membuat supaya bekerja itu menyenangkan, bukan beban, hobi, jadi enak. Masuk kantor itu jadi menyenangkan. Kalau hakim itu memegang palu sidang itu menyenangkan, tidak bikin gemetar, ya, tidak bikin was-was. Ini susah, menyebutnya gampang, tapi membuat supaya bekerja itu menjadi menyenangkan. Ini sesuatu yang luar biasa kalau kita bisa. Enak sekali rasanya bekerja ini. Senang nanti kita bekerja. Tidak ada bebannya, tidak ada stresnya. Begitu stresnya satu pekerjaan, alhamdulillah. Bertambah kebahagiaan di dalam hati. Tetapi jarang orang yang menikmati seperti ini. Hanya orang-orang yang mengerti saja, orang-orang yang pintar saja mengelola pikirannya, mengelola hatinya, mengelola hidupnya yang bisa merasakan perasaan seperti itu. Ya masuk bekerja enak kok. Tak mungkin lah. Ya, bekerja enak. Kenapa? Karena sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah untuk bekerja, bukan untuk duduk-duduk. Manusia itu diciptakan oleh Allah untuk berpikir, makanya diberi akal. Bukan untuk tidur, untuk melamun, bukan untuk bermenung, tapi untuk berpikir. Nah, kalau pikiran kita tidak dipakai, tenaga kita tidak dipakai untuk bekerja, pikiran kita tidak dipakai untuk berpikir, itu menjadi sesuatu yang membosankan, menjenuhkan. Nah kan, ini serius lagi kayaknya. Berpikir gimana nggak banyak atau kepikir? Ini serius saya takut ya kalau Enggak. saya ngerti mana jadi Nah, masalahnya rata-rata pikirannya sama, Pak. Sama ya. Jadi tidak betah di rumah, Pak. Mau buru-buru
ngantor aja. Jadi nunggu besok pagi itu apa betul perasaan? Kantornya di rumah, bukan di kantor ya. Ada alasannya supaya kasar. Saya sakit pak. Ada nggak sakit? Besoknya anak saya sakit pak. Besoknya ibu saya sakit pak. Di karang dulu. Biasanya suami saya sakit pak. Saya tanya, pilihan ibu sakit kapan? Anda ini pejabat saya ditulis di salah satu tempat. Saya panggil. Kita di karang ini. Ada aja masalahnya itu. Kan katanya rumahnya itu agak jauh dari kantor, ya kan? Ya, dari rumah ke kantor itu menghabiskan waktu sekitar 2 jam. Makanya supaya supaya masuk akal, dibikin-bikinnya alasan itu. Hari ini anaknya sakit, dia percaya gitu kan? Besok suaminya sakit, besoknya orang tuanya sakit. Setelah sampai 3 kali seperti itu, saya tanya sama atasannya, kamu percaya? Ya terus kita percaya bagaimana? Coba panggil aja. Panggil tanya berterus terang, sebenarnya apa yang terjadi? Ya. Ternyata dia itu cuma alasan yang dibuat-buat supaya sah secara aturan kepegawaian. Kan orang-orang terdekat sakit itu bisa dijadikan alasan cuti penting. Alasan apa? Cuti alasan penting. Memang sah, tetapi hati kecil kita dimanakan? Nurani kita mau dimanakan? Kalau kita melawan nurani, itulah pangkal ketidakbahagiaan. Kalau kita hidup melawan hati nurani kita sendiri, bukan orang lain kita lawan, kita sendiri kita lawan. Itulah pangkal ketidakbahagiaan. Disitulah pangkal stres. Ya kita sah memang secara aturan kepegawaian saja. Tetapi hal yang seperti itu membuat hidup kita jadi berat. Coba aja. Lama-lama itu semakin sama dengan tumor itu. Semakin besar, semakin berbahaya, semakin besar, semakin berbahaya. Akhirnya jadi tumor betul. Kenapa? Salah sendiri. Cara dia memanage, mengatur hidupnya dengan salah. Kalau memang sakit betulan, ya kita minta izin wajar dan kita tidak melawan hati nurani kita. Tapi kalau dibuat-buat, itu kita menantang hati nurani kita sendiri, ya, bukan orang lain. Dan orang bisa ditipu, tapi hati nurani kita tidak bisa ditipu. Seorang anak kecil pengembala di zaman Umar bin Khattab, berkata suatu saat terfikir oleh dia untuk mengetes sampai di mana kualitas masyarakatnya di sekitar Madinah. Satu hari Umar bin Khattab masuk ke satu kampung, satu desa, ketemu dengan anak pengembala kami, bukan anak pengembala, anak yang bertugas mengembalakan kami. Anak kecil, ditanya lah anak kecil, nah, ini kami punya siapa? Punya tuan saya, punya bos saya. Banyak kami kan? Iya banyak. Berapa ekor? Saya nggak tahu jumlahnya berapa. Banyak sekali, satu gembala. Kalau kamu jual 1-2 ekor, ini pasti tuanmu tidak tahu bahwa kamu sudah menjual. Bagaimana kalau saya beli beberapa ekor kambing yang beli, kemudian kamu bawa pulang uang? Kata anak kecil tadi, memang yang punya kambing tidak tahu, tapi Tuhan saya mau kemana? Allah mau kemana? Mau saya kemana? Allah itu mau lihat setiap gerak geri saya. Jangan gerak geri saya, gerak geri jantung hati saya itu Allah tahu. Kata anak kecil ini dengan tegasnya dia menjawab. Apa kesimpulannya, Umar? Alhamdulillah. Yang anak kecil ini saja saya tanya seperti ini, apalagi yang besar-besar dewasanya, apalagi bapak dan ibu. Apa cerita kita tadi? Kepala
Wah, Allah. Nggak boleh melawan. Ya, bagaimana membuat suasana di kantor ini menyenangkan. Pertama, tempatnya dirapikan, dibuat sesuai dengan kesenangan kita yang menyenangkan. Kalau yang suka kopi ya barangkali simpan kopi di mana, di meja, nanti berantakan mejanya. Yang suka musik circle menyetel nyanyi instrumental itu yang ketika kita mau masuk putusan itu rasanya pertimbangan itu jadi gampang mendengarkan musik itu. Relaksasi itu jadi itu kan. Jadi suasana di kantor itu mestinya suasana yang bisa kita nikmati. Itu kalau suasananya sudah seperti tadi, jaga hal-hal yang bisa merusak suasana. Apa ya? Suasana itu bisa rusak apabila kita dengan teman sebelah, dengan atasan, dengan bawahan, dengan siapa saja bermasalah. Kalau ada di kantor itu kita bermasalah dengan orang itu, begitu kita mau masuk kantor terbayang muka orang itu. Nah dia lagi. Pas ketemu sama-sama ketemu di pagar sana. Awal hari yang aneh, yang tidak bagus. Ini awal yang tidak bagus ini. Jadi nggak mood Pak. Nggak mood jadi bad mood ya. Jadi jelek. Oleh karena itu, selesaikan masalahnya. Dan ada gunanya kita satu kantor, apalagi atasan yang bawah, sama-sama hakim, sama-sama panitra, sama-sama judisial. Biasanya bersaing itu biasanya disebutkan persaingan. Yang bersaing itu biasanya yang satu level ya. Hakim sama-sama hakim, terus saya kesuka. Bagaimana? Siapa yang duluan? Siapa yang duluan jadi ketua? Siapa yang duluan jadi wakil? Siapa yang duluan jadi ketua? Siapa yang duluan jadi tinggi? Itu udah jelas. Tinggal diparahkan. Padahal kata Allah, likulli naba'in mustaqar. Setiap peristiwa itu ada waktunya. Orang hamil saja kapan mereka ada waktunya. Kalau belum waktunya dia belum akan lahir. Percaya saja. Itu firman Allah. Likulli naba'in mustaqar. Setiap peristiwa apapun di dunia ini itu ada waktunya. Kalau waktunya sudah datang, dia pasti terjadi. Kalau waktunya belum datang, dia bakal belum terjadi. Apa saja? Jangan yang besar-besar. Daun yang jatuh dari tangkainya saja tidak akan jatuh kalau belum waktunya. Lah kenapa kita bertengkar? Kenapa kita saling mengganjal? Kalau sudah waktunya kita, satu kampung pun menghambatnya tidak akan bisa terhambat. Kalau nggak usah giliran kita. Kalau belum giliran kita, satu kampung orang mendorongnya mendorong tidak bakal jadi. Begitu Pak punya. Jadi sesungguhnya sumber pertengkaran itu sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi yang namanya manusia, kita tetap manusia karena kita terpengaruh juga kalau emosional itu kan, akhirnya berseteru, bertengkar. Maka hal-hal yang sesungguhnya tidak terlalu penting. Oleh karena itu kalau masih ada yang seperti itu, cepat selesaikan supaya kita menikmati di kantor ini semuanya kita bisa kita senyum. Kalau orang yang bermusuh dengan kita itu, kalau ketemu orang kita nggak bisa senyum, bisa nggak? Bagaimana? Nggak perlu. Gitu. Jadi supaya semuanya itu bisa tersenyum. Jadi kalau masih
Masing-masing tahu kan siapa ya orang yang tidak disenangi ini? Tahu kan? Iya. Nah, saya minta mulai besok ulangi satu-satu. Ya, kalau ada 3 hari ini 1, besok 1, selesai. Kurangi satu. Karena tidak ada gunanya kita teruskan keadaan seperti itu. Itu akan menghilangkan mengurangi potensi kita. Itu beban yang sangat berat yang akan menghilangkan potensi kekuatan kita. Ibarat mobil, itu membebani mobil kita. Sangat berat sekali bebannya sehingga perjalanannya pasti lambat. Kalau lihat orang itu hilang pikiran itu. Ini dia orang di sini. Itu tak sembarangan dia tidak lewat gitu. Kan membuat mood kita jadi tidak bagus. Inspirasi kita hilang. Saya bertanya, siapa yang tidak musuh kita lagi? Coba tunjuk tangan. Yang tidak punya orang yang tidak disukai. Ada? Di kantor ini. Di kantor ini. Saya nggak punya di kantor ini. Di kantor saya ada. Nah iya, Biar seru. Di kantor sini ada ya? tapi nggak sampai mood itu. Nggak sampai pengocoran Pak. Nggak sampai nggak mood itu. Apapun bentuknya, apapun stadiumnya, stadium 4, stadium 3, stadium 2 ya. Kalau bisa dihilangkan saja. Jadi mulai dari besok kita inventaris saya belum datang, mulai datang ya, datangi, kita habiskan masalah-masalah ini, kita pakai jalan baru lagi supaya kita di kantor sama-sama bagus semuanya. Itu yang pertama ya. Yang nomor berapa sih? Banyak. Udah banyak. Saya boleh. Apa tadi Pak? Ini tolong catat ya. Catat ini. Ini di akhir sesi yang bisa akan bertanya. Banyak Pak. Udah banyak. Nggak tahu Berapa ya? Ya. Sekarang nomor 9. Nomor 9. Banyak sekali. 1, 2, 3, 4, 5. Saya mengikuti bertiga saja. Baik, sudah. Kita ambil 9 aja, kita sekarang 10. Ya sebentar. Nomor 10 sekarang, mulai hari ini, mari kita memperbaiki kinerja kita masing-masing. Karena itulah saham kita, itulah modal kita di dalam merencanakan masa depan kita. Saya berharap kita ini punya masa depan, ya. Ada cita-cita ke depan. Jangan puas dengan apa yang ada sekarang, itu sudah rasa puas sekali. Istilahnya Pak Ali itu Berani keluar. berada di zona nyaman. Rasa nyaman aja di situ. Sudah sini aja Pak. Saya di Lampung aja lah sampai mati. Kita harus punya rencana ke depan. Nah, dalam rangka itu, mari kita memperbaiki kinerja kita. Kalau sekarang, contohnya untuk akhir contohnya ini. Sekarang untuk jadi ahli tinggi itu untuk eksaminasi itu masih diberikan kesempatan kepada yang bersangkutan memilih putusannya. Tapi ke depan saya pikir tidak begitu lagi. Nanti kita akan diberi kebebasan lagi. Barangkali nanti penelitian akan mengambil secara acak putusan yang bersangkutan setahun terakhir. Terserah penelitian yang mana. Saya juga seperti itu ya, karena ke depan semakin disempurnakan, semakin baik, semakin ketat. Makanya karena itu dari sekarang putusan kita tidak boleh ada lagi putusan yang setengah sadar. Iya, saya sadar putusannya penting jadi, ini selesai sudah. One day minute, one day publish. Yang penting one day minute, one day publish, isinya bagaimana tidak penting. Nah, itu namanya putusan setengah sadar. Mestinya setiap pertimbangan kita itu betul-betul bisa diuji oleh siapa saja. Bahwa itu benar. Bagaimanapun orang bolak-baliknya,
Karena sekarang begitu modelnya. Ini Pak Wakil yang Pak Kedua ya. Sekarang ini tes hakim tinggi itu setelah putusan eksaminasi nanti akan ada wawancara pertanggungjawaban terhadap putusan itu. Kenapa ini putusan itu? Bocoran ya. Iya. Bocoran. Ya, itu sudah diumumkan. Jadi oleh karena itu, mulai dari sekarang para hakim itu sudah harus benar-benar membuat putusan itu dengan serius, dengan hati yang tenang, dengan hati yang dengan argumentasi yang bagus, dengan ilmu yang cukup, sehingga putusan manapun yang dicomot nanti oleh panitia itu bisa dipertanggungjawabkan. Ambil saja, salah satu ambil saja, terserah, Bapak pilih saja. Kalau sekarang pilih, oh tidak bisa karena kita sendiri tahu kalau itu tidak bagus gitu. Iya, makanya kita pilih yang bagus ini. Kita belum yakin, belum semua putusan itu yang bisa kita yakinkan bahwa itu adalah putusan yang dalam keadaan sadar. Kebanyakan putusannya, malah ada hakim itu yang menyuruh orang lain menentukan putusannya. Ada cakim, ada PP yang suruh menguasai putusan. Itu tidak benar. Di sini ada seperti itu. Ada. Ada Pak. Ada. Oh enggak ada. Enggak ada atau ada? Enggak ada. Oh, enggak. Iya, arahnya nggak banyak Pak. Mau walaupun tadi Mau banyak atau sedikit, tidak masalah ya. Karena alhamdulillah kita di dunia agama ini perkara kita itu bisa dikatakan yang sedang-sedang ya. Sedang-sedang lah politis, tidak terlalu sulit. Yang perkara sulit sekali itu tidak ada. Tetapi tidak ada yang tidak sulit bagi orang yang tidak tahu. Yang orang tahu kan semuanya sulit. Karena ilmunya itu tidak sampai ke sana. Semuanya serba sulit jadi bagi orang yang tidak tahu, bagi orang yang kurang paham. Makanya begitu. Sekali lagi dari sekarang saya minta kepada hakim, mari membuat putusan kita itu sesuatu yang membuat kita bangga, menjadikan kita bangga. Kalau diangkat orang, diulas orang, mahasiswa mengadakan penelitian, diambilnya contohnya putusan kita, putusan ketua majelisnya Pak Aminuddin. Kita bangga, diulasnya di kampusnya, diperdebatkannya, kita bangga karena putusan kita benar. Tapi ketika yang komentari negatif putusan kita keliru, nah ini kan memalukan. Iya kan, memalukan kita, membuat kita jadi tidak berkualitas. Ternyata dari putusan Metro nomor sekian ditemukan 20 kekeliruan misalnya oleh mahasiswa kan kita masih kritik. Ya, mereka bebas kan, dia boleh mengkritik apa saja untuk kepentingan studi. Itu diantaranya, termasuk diantaranya itu adalah ketika diseleksi, ketika eksaminasi putusan di seleksi calon hakim tinggi. Begitu juga pencitraan, kesekretariatan. Itu mari kita bekerja dan memastikan bahwa pekerjaan kita itu adalah sesuai dengan aturan yang ada dan bahkan ada bonusnya. Standarnya cuma 5, saya bikin 6. Itu namanya ada bonus. 5 saja sudah sempurna. Ini kita kasih 6, tambah 1. Apa saja yang kita buat? Panitra menguasai putusan, menguasai berita acara sidang, jurusita pengganti membuat relas panggilan, relas pemberitahuan, membuat berita acara sidang, membuat berita acara eksekusi dan sebagainya macamnya. Itu betul-betul dalam keadaan sadar. Kebanyakan ini bukan kebanyakan, ada juga orang yang kerja tidak sadar, asal aja. Nanti begitu dikoreksi orang baru tahu, ya salah. Oh iya salah. salah copy paste. Mau gampang. Perkara CT di copy CG. Iya. Garis miringnya salah. Tanggal salah. Bu, aturannya kan Perkara yang di Metro.
Karena ini metro. Tapi penggugatnya itu menyebutkan apa? Nama lain, masih di ruang putusan itu. Itu kan namanya tidak sadar namanya. Orang ego itu ya. Orang tidak sadar mengajukan kebahagiaan, akhirnya seperti itu. Itu nomor 11. Ya, sekarang nomor 12. Saya cepat-cepat saja. Nomor 11 bahwa tadi itu kan saya sudah mulai dari kulina ba'i mustaqarrun. Setiap peristiwa itu ada masanya. Jadi kalau belum tiba masanya, jangan bersedih. Ya, Pak Ketua PN bilang masa akhir saya lebih dulu dari saya. Itu tidak perlu dibahas. Itu bukan salah panitianya, bukan salah Pak Aminnya. Siapa yang salah? Tidak ada yang salah. Cuma waktunya aja belum datang. Karena setiap peristiwa itu ada waktunya. Kapan kita jadi tinggi, kapan kita menjadi wakil ketua PTA, jadi ketua PTA, itu ada masalah. Dikulina Ba'i Mustaqarrun. Saya dulu itu Pak, diusulkan jadi diri saya tidak mau. Bertengkar saya dengan ketua PTA saya, lama sekali bertengkar, berbulan-bulan. Saya tidak mau. Kenapa saya tidak mau? Banyak alasan saya. Banyak alasan saya tidak mau. Pertama, saya sudah dapat rekomendasi untuk pindah ke Padang. Saya di Payakumbuh, Ibu di Tanjung Pati. Sudah ada rekomendasi dari Pak Kamil ke PTA Padang. Pak Kamil yang sudah pensiun dari kawan. Sudah dapat rekomendasi dari kami untuk mau pulang ke Padang. Ya, itu sudah jadi tinggi. Tidak jadi lagi pulang lagi. Padahal saya sudah diberitahu sama orang kampung saya, sama keluarga tua saya. Saya sudah disetujui pindah ke Padang. Mereka senang sekali karena bapak saya itu sakit. Pesantrennya itu terbengkalai. Saya diharapkan diandalkan untuk membangkitkan kembali pesantren. Jadi senang sekali. Kenapa? Karena nasib saya di Yakin Tinggi itu sudah waktunya, tidak bisa ditolak. Macam-macam alasan saya tidak terima. Kenapa? Karena mustaqarrunnya sudah ada, waktunya sudah datang. Jadi bagaimanapun saya melawan, tidak bisa. Katanya Pak Satri Rusat waktu itu, Panitra Mahkamah Agung Pak Satri Rusat, kamu diusulkan jadi Yakin Tinggi, saya sudah lihat, sudah setuju ke Mahkamah Agung. Terima aja dulu. Jangan Pak, saya sudah isikan pindah. Sudah terima dulu. Nanti ada juga lagi ke development setelah jadi tinggi. Ya sudah, dia jadi tinggi. Meskipun saya menolak mati-matian. Tidak bisa. Walaupun saya menolak karena sudah waktunya, tidak bisa. Walaupun kita mati-matian, kalau belum waktunya, tidak bisa juga. Percayalah sih, supaya kita tenang, supaya kita tidak mencari kambing hitam. Memang kambing hitam itu banyak, tapi mencari kambing hitam. Akhirnya dengan seluruh kambing. Jadi, yang penting kita berusaha ya. Memang ada kewajiban kita berusaha. Alaina al-ikhtiyar wa lillahil qadar. Kewajiban kita itu manusia ini hanya berusaha. Kita berusaha. Kita mau jadi yang tinggi, kita berusaha. Kita belajar. Kita berlatih. Ya, sampai-sampai dia tidur malam. Saya pahami dia berlatih itu. Tapi nanti ujung-ujungnya siapa yang menentukan? Bukan kita. Yang menentukan adalah urusan Allah. Ya. Jadi sebesar apapun usaha kita, kalau Allah katakan belum waktunya, tidak apa-apa. Ya, jangan menyesal. Saya sudah capek-capek belajar. Jangan menyesal belajar. Belajar itu mana ilmu kita? Tidak ada yang rugi sih. Pertama ilmu kita. Pertama pandainya kita. Kalau nggak lulus,
Iya loh, belum. Kalau seandainya Kalau lulus ya, alhamdulillah. Syukuran aja. Syukuran. Kambing putih berarti di pondok. yang di kaki putih Pak. Jadi tidak bisa dijadikan orang lain jadi ukuran kita. Kenapa sih mau mulus-mulus saja, Pak? Saya itu susah sekali. Ya, sebenarnya tidak ada susah kalau kita menerima aja gitu. Yang begitu susah itu kan kita menerima. Allah kasih merah kita mau putih. Itu susah kan? Oleh karena itu, mari kita belajar menghargai pilihan Allah. Ya, pilihan Allah itu lebih baik dari pilihan kita. Makanya saya tidak terbiasa minta pindah kemana-mana, tidak terbiasa. Saya khawatir pilihan saya itu malah buruk untuk saya. Lebih baik saya serahkan kita serahkan kemana saya pilih. Itu sama saja sama-sama Indonesia juga. Di mana saja ada baiknya. Ya, lebih baik dari mana? Kalau kita minta pindah ini, kalau boleh dikasih orang, tidak ini kan? Atau dikasih orang di sana, tahu-tahu kita mengalami hal yang menyulitkan di sana, tidak menyenangkan. Akhirnya kita kan nyesal. Atas karena pilihan kita sendiri, tapi kalau pilihan Allah tidak ada yang perlu kita sesali. Ya. Ini bukan berarti membuat kita statis. Kita tetap wajib berusaha, wajib memperbaiki diri, wajib menyempurnakan diri kita, kemampuan kita masing-masing. Tetapi kita harus juga belajar dewasa menerima pilihan Allah. Apa saja bagi masyarakat kita. Ada orang yang tidak lulus sekolah jadi presiden, bukan lulus sekolah, tidak lulus sarjana, tapi bisa jadi presiden kan? Kan aneh juga itu. Siapa itu? Yang jadi presiden yang bukan sarjana sudah berapa orang? Pak Harto sarjana? Bu Megawati? Nggak tahu. Dokter penulis kausa. Dia tak tahu sarjana. Iya. Itu anugerah saja. Penulis kausa. Tapi artinya begini, dunia ini ya susah kita melebihkan karena masuk dalam logika. Banyak yang masuk dalam logika. Tapi terjadi. Oleh karena itu, jangan pikirkan itu. Yang kita pikirkan adalah apa yang bisa kita kerjakan. Itu aja. Selebihnya apa yang akan terjadi bisa dipikirkan. Bukan urusan itu. Itu yang pertama ya. Supaya kita tenang betah di kantor ini, cari yang ada di kantor ini. Jangan cari yang tidak ada. Dan belajarlah menerima setiap pilihan yang dipilihkan oleh Allah. Kalau Allah yang memilihkan, pasti akan ada. Tidak ada buruk. Ya, meskipun pertamanya terlihat buruk, tapi ujung-ujungnya nanti terlihat bagus. Ingat cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu penderitaannya sangat berat sekali. Sekitar umur 7 tahun, dia itu mau dibunuh oleh saudara-saudaranya yang 11 orang. Jadi satu orang adik kandungnya yang Benyamin dari itu. 10 orang saudaranya itu ingin membunuh Yusuf. Karena Yusuf ini anak yang paling dicintai oleh Nabi Yakub. Mereka bermusyawarah mau membunuh Yusuf. Kayaknya gara-gara Yusuf ini bapak kita ini kurang perhatian sama kita. Karena di muka Yusuf itu telah terlihat wajah kenabian dari bayi, dari kecil dan nanti terlihat beda dengan saudara-saudaranya lain. Jadi Nabi Yakub seorang nabi dah tahu itu. Dia membaca ini nabi lain satu ini. Jadi dari kecil sengaja atau tidak sengaja Nabi Yakub itu sudah melakukan Yusuf itu secara sendiri. Mau dibunuh, kata kakaknya yang beritu jangan dibunuh. Kita lempar saja di dalam sumur tua. Ada sumur tua dekat kampung mereka itu yang sudah tidak dipakai orang lagi. Dalam umur 7 tahun itu dilempar Nabi Yusuf ke dalam sumur. Sumur itu sangat dalam.
sebelum dilempar ke dalam sumur, dicabut dulu bajunya, dilepaskan bajunya. Baju Yusuf itu dilumuri dengan darah binatang. Lalu mereka menangis-nangis datang ke bapaknya, Pak, Yusuf dimakan oleh serigala. Ini bajunya ini, berdarah-darah. Dicium oleh Nabi Yakub, ini pada manusia. Dan bajunya utuh. Kalau dia terkam serigala, pasti bajunya sobek. Tapi oleh Yakub dilihat bajunya aman, bersih, berdarah-darah memang, tapi darahnya bukan darah manusia. Nabi Yakub cuma menyimpan saja dalam hatinya apa yang ada. Rasulun Jami. Berapa lama Nabi Yusuf itu? 40 hari 40 malam. Tidak makan, tidak minum. Bayangin, keringinan di dalam air. Di dalam sumur itu ada batu, di situlah Yusuf duduk. Duduk ya. Tetapi ketika di dalam sumur itu datang malaikat Jibril bilang sama Yusuf, Yusuf, nanti kamu setelah besar, nanti kamu akan jadi ini. Cerita ini akan kamu ceritakan nanti kepada saudara-saudaramu yang melempar kamu ke dalam sumur. Nah, mulai kenal Nabi Yusuf. Kita melihat cerita ini. Singkat cerita, datanglah. Tidak apa-apa saya cerita dia. Enggak apa-apa. Karena cerita ini Bapak sudah hafal ini ya. Enggak. Tapi cengkoknya, cengkoknya. Ya. Ketika kafilah lewat di situ, mereka kehabisan air tiba-tiba. Biasanya mereka tidak ambil air di situ, ambil air di tempat lain. Karena sumur ini sudah lama tidak ditemui. Tapi ketika itu memang sudah kehabisan sama sekali, terpaksa mereka berhenti di sumur yang tinggi, sumur tua itu. Mudah-mudahan ada air. Begitu datang diturunkan timbanya, Nabi Yusuf bergantung di timbanya. Terasa berat sekali. Ada apa ini? Rupanya seorang anak itu bergantung di timbanya. Rupanya saudara Yusuf sudah menunggu sekitar situ. Oh, dia cepat ya. Ini kami cari-cari ini budak kami. Ini budak melarikan diri di rumah kami cari-cari beberapa hari. Nakal sekali ini. Kali kami mau jual saja. Kalau bapak mau beli aja dengan harga murah, terserah berapa aja kami jual. Dibelilah dengan beberapa dirham saja dengan harga yang sangat murah. Kalau waktu itu budak barangkali harganya 100.000 dijual 1.000 rupiah saja. Akhirnya dibeli. Panjang sekali cerita Nabi Yusuf ini disebutkan dalam surat Yusuf. Ini adalah surat Yusuf ya. Dalam Quran itu ada satu surat namanya surat Yusuf. Itu boleh dipelajari. Saya potong ceritanya. Akhirnya Nabi Yusuf ini sudah jadi orang bujang, sudah jadi apa? Dewasa, sangat ganteng sekali. Kalau dibandingkan dengan saya, atau dengan Pak atau dengan Pak Ayas itu jauh sekali ya. Ganteng sekali, ya kan? Bukti gantengnya ya. Itu Dharma Yukti Mesir. Kebanyakan Dharma Yukti Mesir. Semua sisi pejabat Mesir itu dikumpulkan oleh Sulaiman. Kan kira-kira suaminya adalah pimpinan negaranya. Diundang oleh ibu. Dharma Yukti. Ya, kita Dharma Yukti. Masing-masing dikasih mangga dengan pisau tajam satu orang. Silakan kuasai ibu kuat. Begitu mereka ini masuk, Nabi Yusuf dipanggil. Yusuf, keluar. Nabi Yusuf lewat di depan mereka. Mereka terbelalak semua. Ada malaikat kain. Ini malaikat. Sampai-sampai itu mereka sadar yang diirisnya itu bukan marga lagi, makanya sudah habis. Itu tanya semua. Tinggal tangannya yang diiris itu. Saking kira-kira seperti apa ya? Kira-kira apa yang ibu udah maju Coba lihat tangannya. ganteng sekali ya. Sampai-sampai Zulaikha sendiri tergoda oleh Nabi Yusuf. Ini ceritanya. Singkat cerita, akhirnya Yusuf sudah kalau gitu biasa masuk penjara saja. Atas permintaannya sendiri, Yusuf ini minta masuk penjara supaya tidak ada masalah, supaya Perdana Menteri dan keluarganya ini aman. Biasa saya masuk penjara saja supaya habis hilang cerita saya.
tidak bersalah tapi harus dipenjara juga. Ya, dibuang ke dalam sumur. Ternyata hikmahnya apa? Hikmahnya Yusuf itu harus menjadi perdana menteri yang menggantikan suaminya Zulaikha. Akhirnya menikah lagi dengan Zulaikha. Suaminya meninggal. Suaminya Zulaikha meninggal. Zulaikha itu janda tua, tapi masih ting-ting ya. Saya nggak tahu tempat ting-ting. Nggak tahu Pak. Ayo ting-ting ya. Tua tapi ting-ting gitu. Ting-ting. Saya nggak kelihatan. Jadi apa hal yang bisa dipetik dari cerita ini adalah bahwa kadang-kadang sesuatu yang baik itu memang harus dijembatani oleh hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang menyedihkan, yang menyakitkan. Bayangin, dibuang dalam sumur, anak kecil dibuang dalam sumur, berapa sakitnya, dijual sebagai budak, ya, tidak bersalah tapi masuk penjara juga. Barangkali kalau kita yang mengalami seperti itu, kita sudah stres duluan. Untuk yang mengalami seperti itu Nabi Yusuf. Tapi ujungnya apa? Kalau Nabi Yusuf tidak dibuang dalam sumur, tentu Nabi Yusuf tidak akan ketemu dengan kafilah. Kalau tidak ketemu dengan kafilah, tentu Yusuf tidak akan ke Mesir. Kalau Yusuf tidak ke Mesir, tentu tidak akan ketemu dengan Zulaikha. Kalau tidak ketemu dengan Zulaikha, tentu tidak masuk penjara. Kalau tidak masuk penjara, tentu Yusuf tidak bisa mentakbir mimpi orang yang dalam penjara itu, yang akhirnya menjadi sebab, menjadi jembatan untuk Nabi Yusuf diangkat menjadi pejabat Mesir. Itu kan gara-gara dia mentakbir mimpi. Sekali lagi, saya ingin menyimpulkan bahwa kadang-kadang sesuatu yang baik itu didahului atau ada pendahuluannya, tapi pendahuluan itu tidak seperti apa yang kayaknya itu sengsara membawa nikmat itu Pak. Sengsara membawa nikmat. Nah, bahasa Melayunya itu sengsara membawa nikmat. Ada sinetron ya. Ada sinetronnya ya. Semidul ya. Ada semidul. Jadi kalau kita mengalami sesuatu yang tidak baik, tidak usah kita terlalu lebay, ngadu sana ngadu sini, misalnya itu lebay. Pak Api ketawa. Istilah lebay itu harus ditangkap dengan baik seluruh audiens. Jangan terlalu lebay lah ya. Biasa kita diberikan tindakan yang tidak adil. Kita sudah baik-baik, kita masih dicurigai. Ya terima aja. Barangkali itu adalah prosesnya. Ujung-ujungnya itu sengsara membawa nikmat. Jadi seandainya ada di antara kita yang mengalami seperti itu, santai saja. Ya. Karena tak semuanya hal yang baik itu pengantarnya baik. Banyak juga peristiwa yang sesungguhnya tujuannya baik. Seperti Nabi Yusuf tadi. Coba bayangin, kalau dia tidak dibuang oleh saudaranya ke dalam sumur, tentu tidak akan ketemu dengan kafilah yang mau ke Mesir. Terus ujung ceritanya seperti itu. Ada kaitan erat yang tidak bisa dipisahkan. Ada nggak selama ini yang merasa diperlakukan tidak adil? Ada? Ada. Ada. Rasa. Jujur. Nggak, saya diem aja saya. Diem aja. Dia lagi berpikiran apa dulu yang beda Ya, oleh karena itu, ya biasa-biasa aja. Karena garis hidup kita itu sudah ditentukan sejak kita berumur 4 bulan di dalam rahim ibu. Dalam suatu hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, begitu 4 bulan kita di dalam rahim ibu kita, ditiupkanlah ruh kepada sang jabang bayi. Nah, mulai dari situ suratan takdirnya sudah tertulis semua. Nikmati aja, ya, enjoy aja. Seperti Nabi Yusuf tadi, ketemu dengan saudaranya, tidak
sudah dendam dia. Begitu dia jadi pejabat, pertama jadi pejabat ya, tugasnya adalah mengurus bulog, berusaha miskin, menjual makanan untuk seluruh Mesir yang kapal. Saudaranya 10 orang itu datang. Apa dia tuan? Mereka sudah tidak kenal lagi Yusuf, karena Yusuf sudah seperti orang kampung lagi, sudah pejabat, sudah pakai apa ini? Pakai cat. Pakai apa? Sementara saudara-saudaranya kan masih asli orang kampung datang ke kota mencari makan, beli makanan di kerajaan. Lihat Kakak gue nih. kakak gue ini, tetapi tidak pernah terbayang oleh Yusuf untuk merasakan sakit, berapa sakitnya hatinya dulu, tidak pernah. Begitu dia tahu bahwa ini Yusuf, anta Yusuf, dijawab Yusuf, ana Yusuf, saya Yusuf. Kita bersaudara. Setelah saudaranya, engkau sungguh beruntung lebih kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mau kami sudah bersalah besar kepada kamu dulu. Kata saudaranya enggak. Nabi Yusuf bilang, la tasriba alaikumul yawm. Tidak usah cerita. Tidak usah cerita yang dulu. Lupakan saja. Kalau seandainya kita terjadi kejadian sama kita mungkin apa ya? Satu-satunya masuk dalam sumur dulu ya. Kalau merasa itu sumur 4 hari. Tidak usah pada 1 hari ya. 1 hari 1 malam aja merasakan. Saya mulai 1 malam dalam sumur dulu. Tidak ada. La tasriba alaikumul yawm. Tidak ada itu dendam-dendam kusuma. Itu apa ceritanya dari itu? Simpulnya dari mana tadi ya? Tidak takdir, menerima takdir. Kadang-kadang takdir kita yang buruk itu adalah pengangkatnya saja. Di ujungnya nanti apa istilahnya, setinggi-tingginya pendakian pasti ada ujungnya. Nanti ada daftarnya juga, ada turunnya. Semakin tinggi pendakian, semakin tinggi juga turunannya. Itu artinya semakin susah sesuatu yang kita hadapi, akan semakin besar juga peristiwa yang kita dapat setelah itu. Saya seperti ustaz jadinya ya. Tapi ini adalah dalam rangka mengelola hati kita, mengelola pikiran kita supaya bagaimana kita bekerja di kantor itu tidak terlalu membanding-bandingkan kita dengan orang lain. Teman saya sudah jadi tinggi, saya masih biasa aja. Nah, yang banding-bandingkan karena nasib kita memang beda-beda masing-masing. Teman saya sudah jadi panitera PTA, saya masih di PA, Yang banding-bandingkan seperti itu ya, tidak cocok dibandingkan seperti itu, tidak cocok karena masing-masingnya kurang masing-masing. Nikmati saja, nikmati apa yang ada, supaya kita menikmatinya. Kalau kita menikmati itu, akhirnya waktu kita habis untuk mencari melihat orang lain, tidak menikmati diri kita sendiri. Baik, yang ke-14, masih 10 menit lagi ya, boleh ya? Yang ke-14 sekarang, saya minta kita bersama menyadari untuk meningkatkan kompetensi kita masing-masing. Karena zaman sekarang adalah zaman berlomba. Tidak kuat berlomba, kalah. Ya? Karena sekarang berlomba kan, mau jadi wakil ketua aja kan berlomba. Ya? Ada namanya fit and proper test. Jadi apa saja? Ada fitnya. Jadi sekretaris PTA saja ada fitnya. Pak Yes mau ikut katanya. Jadi wakil ketua, jadi wakil ketua PTA, ada fitnya. Itu tidak salah. Karena perlombaan itu dibolehkan dan mulai diperintahkan oleh Allah. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk melakukan kebaikan. Jadi karena itu, karena perlombaan kita harus mengasah kompetensi kita masing-masing.
Supaya apa? Supaya dalam perlombaan itu kita walaupun nggak paling nomor 1 di depan, paling tidak baris tengah-tengah lah gitu. Jangan yang paling pincit. Tahu nggak pincit itu ya? Paling pincit itu apa? Paling belakang. Itu bahasa kampung saya sebenarnya. Pokoknya bagian nanti itu pincit. Memang buncit. Oh, pincit. Pincit itu apa? Belakang Pak, Oh, paling akhir. Saya pincit. Pincit itu yang paling belakang. Paling montok. Buncit. Belakang sekali. Buncit di dalam. Iya. Jadi dalam perlombaan itu kalau bisa kita paling depan, tapi paling tidak seandainya di paling depan ya tengah-tengah lah, gitu ya. Yang sedang saja. Gimana deh? Oleh karena itu nanti tanggal 11 di PTA itu ada perlombaan di SD. Berlomba sambil belajar. Nah, Berlomba sambil belajar. berlomba sambil belajar. Ya. Ada salah lampunya ya. Belajar. Belajar. Itu sebenarnya rencana kami itu bukan dimulai dari hakim, mulai dari jurusita pengganti sebenarnya. Tapi ketua-ketua PA minta mulai dari hakim. Oke, saya oke saja. Biar duluan malunya Pak. Supaya cepat lepas beban dulu. Udah. Bisa dia menyiksa. Jadi yang kita perlombakan itu adalah para ketua dan para hakimnya. Ya. 3 orang pesertanya satu tim itu, pimpinannya harus ketua atau wakil ketua. Juru bicara. Misalnya. Juru bicaranya. Sementara anggotanya itu 2 orang hakim. Ya. Setelah dari sini siapa yang ditugaskan silakan ya. Ini. Intinya berlomba sambil belajar. Ya. Tanggalnya harus ada pimpinan berubah nggak? Tanggal pelaksana 11. Tidak mungkin berubah. Karena Pak Amin udah pasti nggak ada tempat ya. Oh iya, yang kalau ada pamit yang lain, kan ada perlawanan. Itu memang main-main, niatnya memang main-main, tetapi berisi. Itu namanya main-mainnya orang pintar. Ya, orang pintar bermain-main itu sambil belajar, dia main-main sambil belajar. Soal sudah dibagi Pak. Nah, soal sudah bagi, Sudah kemarin. sudah dibagi, soalnya dibagi, kalau soalnya ada jawabannya lah. Ada di email ada. Ada di sini ya. Di WA juga ada. Di WA juga. Udah. Di WA juga. Dua juga ada. Soalnya ada jawabannya. Ada soal. Kalian nah itu. Jadi tak terlalu berat ya. Dan itu yang sebenarnya sudah ada di sini. Tapi kadang-kadang filenya itu berantakan. Ibarat hukum tidak susun rapi lagi, susah mencarinya. Nah sekarang kita ada lagi perbaharui lagi, kita segarkan kembali, refresh lagi. Kalau komputer itu harus pakai kita refresh supaya file itu teratur. Karena main-main, oleh itu kita minta supporternya dari Universitas itu maksimal 7 orang untuk mentertawakan ketua-ketua ini. Niatnya udah nggak bagus. Ayo bapak nggak bisa. Mas itu orang kalau lupa. Bukan membela malah menjatuhkan. Jadi masing-masing PA mengirim maksimal 7 orang. Tim hore-nya, tim selesainya nanti ya, akan memberikan semangat kepada timnya. Ada juaranya juga Pak tim ini. Nah, Ada perlombaan. tim hore ini kan dinilai oleh penelitian siapa tim hore yang paling tertib, yang paling bersemangat, berkira tapi tertib, tidak mengganggu acara yang lain. Silakan ini. Itu juru bicaranya itu harus menghafal 4 pasal sekaligus. Pasal 284, 285, 288, 289 IDP itu harus hafal mati. Hafalnya di dalam kepala, di luar kepala. Titik koma benar. Iya, hafal betul itu. Itu hanya sebagai contoh saja. Mestinya banyak sekali pasalnya yang harus dihafal itu. Tetapi kalau banyak sekali saya khawatir bisa diketahui. Belum ditanya udah duduk. Makanya kita batasi 4 saja ya. 4 saja itu kita sudah lumayan ya. Tapi kalau dalam keadaan lapannya sebenarnya 4 itu kadang-kadang bisa
Bisa hilang. Satu balik kalimatnya ada bahasanya. Apalagi yang umur 40 tahun ke atas ya. Jadi ketua itu rata-rata kan 40 tahun ke atas. Jadi memorinya itu sudah mulai kendor. Di Jogja kemarin itu panitra sakit keras gara-gara itu. Apa benar sakit keras atau kalau sakit biasa aja? Gara-gara itu saya suruh menghafal pasal itu. 4 orang panitera menghadap saya. Pak, kami sudah sepakat, Pak, saudara kami berempat, kami sepakat panitera harus saya ikut. Saya tenang. Ya, Bapak sepakat, saya tidak sepakat sih. Jadi Pak, iya ikut saja. Ya tapi Pak malu kami Pak ya. Nanti kalau kita hafal pasal ini kita ketawa kan mau pilih panitera pengganti juga pengganti. Masa panitera itu ada hafal? Supaya tidak malu makanya hafal. Dan ternyata 4-4-nya hafal semua apa mati. Ternyata dalam kenyataannya hafal semua. Itu hanya sebagai contoh saja bagaimana belajar itu mestinya memang harus dipaksakan saja. Harus dipaksa. Kalau tidak ada memaksa, biasanya kita itu cenderung untuk malas. Jadi belajar itu memang harus dipaksakan dikit. Makanya untuk memaksakan itu kita adakan lomba ini. Dan mestinya nanti ketua-ketua PA, pimpinan PA membuat juga hal yang serupa. Ini istilahnya Mario Teguh. Disingkat Mario Teguh ya. Ini namanya melepaskan anjing gila. Manusia itu kata Mario Teguh, seluruh manusia itu cenderung untuk santai, jalannya gontai seperti bebek. Jangan mentah. Itiak aja. Itiak itu jalan tidak nengok, jalan dia. Kecuali kalau dikejar oleh anjing gila, semua orang pasti akan berjalan sangat kencang sekali, maksimal sekali. Orang lumpuh pun bisa berlari kencang. Atau pasrah digigit ya. Kalau digigit anjing gila, Gila gitu. iya. Kan begitu. Orang lumpuh pun bisa lari kencang. Pagar 2 meter biasanya bisa loncatinya. Kalau dalam keadaan seperti itu, loncat dia sampai ke atas. Ada anjing gila di belakangnya. Lah, oleh karena itu saya sebagai ketua PTA melepas anjing gila banyak-banyak. Sudah banyak saya lepas lagi. PTA juga sudah pada lari semua. Udah banyak yang gila. Sudah banyak yang lari, takut dikejar tadi dilihat tadi. Yang pernah lari atau karuan ya. Yang semula katanya Pak, semula cuma bergetar kembali, baru sekarang sudah bergetar-getar. Jadi ketua pengadilan dan wakil ketua pengadilan agama itu dia carikan juga anjing gila di sini seperti apa sehingga anak bangsa kita ini jangan santai sekali gitu. Lepaskan anjing gila banyak-banyak sebenarnya untapan lainnya. Itu istilahnya Pak Mario itu yang satunya ya. Sekarang beliau sudah terpopuler lagi ya. Ya memang semua orang pada masanya. Tapi filsafatnya itu bisa kita pakai bahwa seorang pimpinannya itu di antara tugasnya kan ya. Di antara tugasnya itu adalah bagaimana bawahannya itu supaya termotivasi supaya terdorong untuk melakukan perbaikan. Gunanya untuk siapa? Untuk orang lain, untuk kita sendiri, untuk kita masing-masing, untuk orang lain. Nah, jadi bagaimana apa tadi BSP tadi kita rancang itu, jadi saya minta ketua terakhir ya nikmati aja permainan itu ya. Namanya itu berlomba, ya. Berlomba sambil belajar. Buat dia tadi yang kan dari belakang. Supporter itu biasanya tepukannya itu kalau benar kita tepukan pelan, kalau salah tepukannya lebih keras. Bapak salah. Malah lebih kuat.
Katanya. Ya, mudah-mudahan kalau didengar oleh Mahkamah Agung tidak menyalahkan saya, karena niat saya baik ya. Niat saya itu melepas anjing gila supaya ilmu-ilmu itu tertambah lagi, segar, fresh kembali. Kadang-kadang kita dulu, orang Melayu bilang karena banyak menjadi ragu, karena lama menjadi lupa. Kadang-kadang kita karena sudah lama itu sudah lupa lagi, tidak ingat lagi apa dulu ya. Sehingga di dalam memeriksa perkara itu banyak sekali keliruan kesalahan yang kita lakukan. Ya. Kalau ada tuntutan sita jaminan di dalam surat gugatan, dan surat gugatannya penggugat minta supaya diletakkan sita jaminan karena ada kekhawatiran akan dipindah tangankan oleh pihak tergugat. Apa yang harus dilakukan oleh ketua majelis? Soal itu Apa? Dibaca dulu buat PHS-nya penundaan sidang. Nah, betul, jadi sadar ya. ini baru sekali nih Pak dijawab Pak. Dia sadar ya, daripada sadar. Karena kan kita biasanya tapi apa? Jadi banyak yang ketua majelis itu begitu membaca ada permintaan apa permasalahan itu dia tidak ingat itu Pak. Dibikinnya PS biasa aja. Biasanya PS kan beda. Apa bedanya? Terserah dia apakah akan mengabulkan sita. Kalau menurut dia itu ada hal yang secara logis menyebabkan dia itu cepat menetapkannya sebelum sidang dia sudah tetapkan perintahkan sita, mengabulkannya atau menolaknya karena tidak ada alasan sama sekali atau menangguhkannya. Silakan pilih. Tapi saran saya supaya tidak terjadi kekhawatiran semacam, lebih baik diperiksa dulu, ada periksaan pendahuluannya, ada sidang sidentilnya, tidak sidang sidentil tapi sidang biasa, silakan ditangguhkan aja. Jadi PH itu adalah satu poin menangguhkan penetapan tentang permohonan sita itu sampai waktunya yang bukan kemudian. Itu salah satu contoh. Kalau ada eksepsi, itu harus diperhatikan oleh majelisnya. Eksepsi apa ini? Apa eksepsinya? Eksepsi kewenangan relatif, atau eksepsi kewenangan absolut, atau eksepsi lainnya yang bukan relatif, bukan kewenangan absolut. Itu harus dipastikan oleh majelisnya. Kalau eksepsi absolut tentang kewenangan absolut, apa yang dilakukan oleh majelis? Langsung ditolak. Jadi dikabulkan eksepsinya. Eksepsinya dikabulkan karena absolut. Iya, harus diperiksa dulu. Iya. Apa terbukti nggak eksepsinya itu? Ya. Jadi kalau ada eksepsi absolut bahwa pengadilan agama di seluruh Indonesia masih tidak berwenang mengadili perkara ini karena perkara itu adalah kompetensi peradilan hukum lain, misalnya peradilan umum atau peradilan militer. Kalau itu dalilnya, apa yang harus dilakukan oleh majelis sebelum memeriksa pokok perkara harus diperiksa dulu eksepsinya. Benar atau tidak, terbukti atau tidak, harus ada pembuktiannya. Mana buktinya bahwa ini adalah sedekah maksud. Kalau terbukti benar, itu eksepsinya harus diputus, ya kan? Putusan apa? Putusan akhir atau selang? Akhir. Akhir. Nah, kalau dikabulkan, eksepsinya harus dikabulkan dan dengan putusan Akhir. Iya. Ini berarti akhirnya sadar semua ini ya. Sadar. Bisa menang. Ya itu misalnya dalam hukum acara atau dalam hukum material kita juga harus mengulang-ulang kembali kaji itu karena itu bisa lupa. Iya? Iya. Di pengadilan agama itu kompetensi absolutnya sedikit saja. Hanya beberapa kasus saja. Ya kan? Perceraian, apa namanya? Bidang perkawinan,
bidang pewarisan, apalagi hibah, wasiat, sedekah, ekonomi syariah, itu aja. Kalau di Quran itu lengkap, selengkap-lengkapnya, sekeliling dunia urusannya, semua. Pokoknya perkara apa saja secara umum, kayaknya disebutkan perkara umum, karena sengketa secara umum tugasnya. Hanya sengketa khusus saja yang jadi kewenangan khusus, masuk ke agama, dari tata usaha negara, dan militer itu hanya pojok-pojoknya saja. Ya, tertentu saja. Tidak banyak. Makanya undang-undang yang harus kita kuasai, peraturan hukum yang kita kuasai tidak sebanyak yang harus mereka kuasai. Jadi tidak wajar hakim penilaian agama itu menganggap bersidang itu berat, menyelesaikan perkara itu berat. Karena apa? Karena perkaranya tak ada yang berat. Dia menjadi berat karena sabitnya kumpul. Tahu tak sabit? Ya. Motong rumput itu. Kalau orang sabitnya kumpul sudah 1 hari dia menyapu rumput, dapat berapa 1 genggam? Karena rumputnya tak putus-putus. Yang salah bukan orangnya, sabitnya, ilmunya. Sudah sampai. Karena itu sekali lagi saya minta kepada kita semua, mari kita menyadari ini setiap hari sediakan waktu minimal 10 menit. Minimal 10 menit untuk kita membaca buku aturan yang terkait dengan tugas kita masing-masing. Bisa? 10 menit saya minta. 5 menit untuk membaca, menghafalnya. 5 menit untuk menuliskannya. Baca, hafal, tulis. Baca, hafal, tulis. Kalau bisa lebih 10 menit, syukur alhamdulillah. Tapi kalau tidak cukup, tidak ada waktu sama sekali, 10 menit cukup. Sediakan waktu 10 menit saja. Hakim baca RPG pasal 284. Apa? Alat bukti. Coba baca. Alat bukti. Pokoknya itu ya. Ya. Kalau kita terapkan 10 menit setiap hari, insya Allah itu apa? 10 menit saja. Terus semuanya. Panitera juga begitu. Tugas panitera apa? Apa saja tugas panitera? Jawab panitera. Tugas panitera itu apa? Pasal berapa? 1, 2, 1. Ya cuma main-main aja ya. Tidak betul-betul Pak, udah saya jawab. Cuma main-main saja. Tapi intinya kita itu harus punya pengetahuan yakin, ilmu yakin. Ilmu kita itu harus sampai ke tingkat yakin gitu ya. Sampai di 100%. Jadi pasalnya itu siapapun yang menanya kita tidak ragu jawabnya. Karena memang sudah 100%. Tapi kalau belum 100%, apalagi yang nanya Pak KPT ya, timbul hukumnya kan, sampai hilang dia. Sering ke PA yang nanya bisa hilang, apalagi ke KPT ya, apalagi ke Mahkamah Agung yang nanya kita kan, semakin hilang. Jadi intinya saya minta kepada kita semua siapa saja di ruangan ini sediakan waktu 10 menit saja. 10 menit untuk 1 hari untuk menambah celengan kita supaya isinya banyak, tambah 10 menit setiap hari. Bisa? Benar ini? Kapan kita mulai? Boleh mulai. Mulai besok kita mulai ya. Kita mulai besok. Besok 3 Agustus 2023 akan kita mulai gerakan menambah celengan 10 menit saja. Kalau di setiap lampu 1 jam saja lampu. Kalau di kita cukup 10 menit saja setiap hari. Ya baca pokoknya. Baca, tulis, tulis apa saja pemahaman kita tentang pasal ini. Kita baca pasal ini, yang saya pahami pasal ini. Kalau kita kritik, kita bolak-balik pasal itu sampai kita bosan nulisnya, kita simpan 1 halaman. Besok bikin gitu lagi, simpan lagi. Selama 6 bulan dari sekarang Agustus ya sampai Desember nanti 6 bulan.
Taruhlah kita masuk kantor 1 bulan itu 24 hari, taruh 20 hari saja. 20 kali 6 berapa? 120 halaman sudah terkumpul. Nah, ini kan kita besar ini. Mari kita mulai sejarah kita masing-masing. Mulai kita tulis besok. Kita akan bikin sejarah kita masing-masing. Mulai besok kita akan mulai tanggal 3 Agustus di Metro, PA Metro ya. Saya nanti akan cek kembali tanggal 31 Desember 2023. Mana hasilnya yang sudah dikumpulkan? Yang 10 menit saja. Gerakannya namanya 10 menit saja. Kalau di PTA Banda Lampung 1 jam saja. Sampai sekarang sudah terkumpul 4 makalah 1 jam saja. Ada yang dari Hakim, dari Mitra, dari Yusita, dari Sekretariat belum makalah. Tambah tadi 1 sudah 5 makalah. Misalnya sampai ke Desember terkumpul sekitar 20 atau 25 makalah. Kali 10 halaman sudah 250 halaman. Itu sudah layak di satu buku ya. Sebagai kenang-kenangan di PTA Banda Lampung. Saya pindah lagi dari sini setelah itu tak apa lagi sudah kenangan. Jangan dulu, Pak. Kayaknya Desember pulang kampung. Pakai sendiri kan? Ya, itu tidak serius ya. Saya cuma ingin membuat kita merasakan sesuatu, merasakan sesuatu yang baru yang selama ini kita belum buat. Mari kita sumbangkan 10 menit setiap hari, tetapi rutin setiap hari. Orang Arab katakan qalilun qad khairun min katsirin fad. Sedikit tapi terus-menerus continue itu lebih baik daripada banyak tapi cuma 1 kali aja. Tidak ada lanjutannya. Menurut kita 1 hari 10 halaman, tapi setelah itu tidak ada lanjutannya. Itu lebih bagus yang 1 halaman deh. 1 halaman setiap hari, 1 halaman setiap hari. Sedikit-sedikit itu lebih bagus. Saya kira begitu aja. Terlalu banyak saya bercerita nanti tidak tertampung oleh keinginan kita karena sudah banyak juga yang sudah mulai mengantuk. Saya lihat ya. Karena itu mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi itu bisa memantik pemikiran positif dari kita bersama. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.